Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam bacaan kita di sini, bagaimana kalau kita melihat di dalam ayat sebelumnya, ya kita lihat dalam ayat sebelumnya, di situ Rasul Paulus dia ada di Asia, dan dia sebenarnya sudah nyaman untuk memberitakan Injil dan melayani Injil di Asia, dan dia sudah berhasil dalam melaksanakan pekabaran Injil, perjalanan misi yang pertama dan kedua. Tetapi Tuhan tidak mau kita ada di zona nyaman. Tuhan mau supaya Paulus melakukan tugas yang dia tidak terpikirkan, yaitu untuk pergi ke Tesalonika. Dan itu sangat jelas sekali dalam ayat-ayat yang kita baca sebelum ayat 16. Bagaimana Paulus oleh karena Roh Kudus, maka dia dipimpin untuk melakukan misi yang ketiga, yang di luar ekspektasi dia. Bahwa dia harus pergi tidak hanya di Asia, tapi pergi ke Eropa yang sampai sekarang ini disebut dengan Turki. Ya, Turki, Yunani, dia pergi ke sana. Dan Paulus taat, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Oleh karena apa yang dia katakan di dalam kehidupannya, seperti yang diucapkan dalam Galatia 2 ayat 18 sampai 20. Hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Not I, but Christ. Jadi waktu Roh Kudus melarang dia untuk ada di Asia dan Misia, dia harus pergi ke Eropa, ya, yaitu di Turki. Dia taat oleh karena pimpinan Roh Kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, alangkah indahnya kalau kita hidup peka dengan suara Roh Kudus. Untuk itu Paulus taat, ya, dia taat dan dia pergi, akhirnya meninggalkan Asia untuk menuju ke Tesalonika. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ketika dia ada di Filipi, dia transit, ya, dia transit sebelum ke Tesalonika, dia ada tujuan antara, yaitu Filipi. Karena untuk menuju ke Tesalonika, dia harus ke Filipi. Nah, apa yang kita baca di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-16 di sini? Kisah Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-16 sampai dengan 34 itu menceritakan pengalaman Paulus ketika dia ada di Filipi. Dan waktu Paulus ada di Filipi, saudara yang dikasihi Tuhan, dia mengalami pengalaman yang tidak enak. Oleh karena ketika dia masuk di Filipi, dia diganggu. Diganggu dijelaskan di situ oleh seorang wanita yang menjadi medium, yang suka bernubuat atau suka berkata-kata, dan dia bisa melihat, ya, bisa melihat orang, apa yang akan terjadi. Karena dia medium, dia bukan orang biasa, dia dipakai oleh iblis untuk bisa, katanya sekarang, menerawang begitu, ya, menerawang kehidupan. Dan orang ini sebagai medium, dia tahu orang-orang yang ada di Filipi nih, Paulus terganggu sekali. Karena dia selalu berseru-seru, ini hamba Tuhan yang diurap. Akhirnya Paulus tidak tahan, lalu dia mengusir seperti yang dikatakan di dalam ayat 18. Saya bacakan sekali lagi demikian. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya, tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar. Dan perempuan itu seketika itu juga keluarlah roh itu. Wah, dahsyat sekali, ya. Paulus bisa mengusir roh yang ada di dalam wanita itu. Kalau hamba Tuhan memiliki karunia seperti ini, pasti saya yakin dia akan memiliki pelayanan yang spektakuler. Itulah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saya mau katakan,
Gereja kalau tidak pernah memberitakan Injil, gereja kalau tidak pernah bermisi, jangan berharap kita akan mengalami perkara-perkara yang besar. Dari semua mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, 56 kali Tuhan Yesus melakukan mujizat di kota itu. Tetapi sedikit yang bertobat. Jadi saudara, kesimpulan saya, seperti yang dikatakan oleh Don Ricardson, yang bukunya yaitu Anak Perdamaian. Dia hamba Tuhan, bukan hamba Tuhan kaleng-kaleng istilah sekarang. Dia punya gelar 2, doktor, teologi dan literatur. Dan dia punya jemaat besar di New York, 6.000. Dia tinggalkan itu jemaatnya di New York, dia masuk ke pedalaman Papua untuk menerjemahkan yang jumlahnya tidak banyak, tapi mujizat terjadi luar biasa. Don Ricardson bilang, kenapa Tuhan Yesus dia senang melayani di Kapernaum? Karena Kapernaum itu berbatasan dengan negara-negara Arab. Ada Suriah, ada Jordania, ada Mesir. Dan Yesus tahu kalau dia ada di Yerusalem, dia tidak mungkin bisa untuk menginjili. Dengan dia ada di Kapernaum, maka orang-orang dari Lebanon, orang-orang dari Jordania, orang-orang dari negara Arab bisa datang ke Kapernaum. Dan kita lihat banyak mujizat terjadi. Jadi saudara, saya mau kasih tahu kepada kita semua, kalau kita mau mengalami terobosan, kita mau mengalami hal-hal yang dahsyat di dalam gereja kita, rajin-rajinlah melakukan pekabaran Injil atau misi. Karena disitulah Tuhan akan bekerja luar biasa. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, saya mau katakan kepada saudara, Paulus, kenapa dia bisa mengusir setan? Oleh karena dia memiliki hati untuk melakukan kehendak Tuhan di dalam misi Tuhan. Sehingga perkara kecil, kalau dia cuma mengusir wanita yang dikuasai roh jahat, dalam nama Yesus keluar. Saudara, paling gampang memang melayani medium atau dukun daripada teolog, ya. Dosen saya, David Dun almarhum, bilang begini, saya lebih suka melayani dukun, saya lebih suka melayani orang-orang paranormal karena cepat bertobat, karena kita langsung fight, daripada teolog berargumen, berapologet, pusing, saudara. Nah, di sini kita lihat, tapi konsekuensinya, saya katakan berat. Setelah itu, kita baca ayat-ayat selanjutnya, bagaimana Paulus mengalami apa yang disebut dengan persekusi. Ya. Di dalam kita memberitakan Injil, di dalam kita bermisi, ada harga yang harus kita bayar. Paulus mengalami persekusi, dia ditangkap oleh karena orang-orang yang memanfaatkan wanita ini sudah tidak ada lagi dapat uang, sudah tidak ada lagi pemasukan, sehingga dia memfitnah bahwa Paulus itu pengacau, perlu ditangkap. Akhirnya ditangkap, dia sama Silas ditangkap tanpa diadili, tanpa didengar, langsung dia ditangkap. Ya, jadi Paulus ditangkap, dipersekusi, dan tidak hanya itu, saudara, apa yang terjadi? Paulus diderah, dicambuk. Karena orang-orang yang berkuasa pada waktu itu mendapat bayaran dari orang-orang yang tidak lagi mendapat pemasukan, sehingga dia melakukan pesanan, dan Paulus mendapatkan persekusi, penderitaan yang luar biasa. Itu harga yang harus kita bayar. Tatkala kita memberitakan Injil, tatkala kita bermisi, tatkala kita melakukan untuk menyaksikan Kristus, maka itu tidak hanya kita alami hal-hal yang enak-enak saja, tetapi juga kita mengalami kesulitan yang luar biasa. Saudara, semakin kita mengalami penderitaan, semakin kita mengalami kesulitan, Injil semakin dipakai luar biasa. Ingat, perkembangan kekristenan, ketika kekristenan itu aman, semuanya lancar, Injil lambat.
Tapi begitu terjadi persekusi, terjadi penganiayaan, terjadi penderitaan, maka Injil berkembang luar biasa. Jadi tema yang diberikan oleh kita pada minggu ini sungguh luar biasa. Menyaksikan Kristus meski dalam penderitaan. Karena memang tidak bisa. Di dalam kita mengabarkan Injil, di dalam kita melakukan misi, kita pasti mengalami hal-hal yang tidak nyaman. Tetapi bukan cari-cari kesulitan. Kesulitan itu datang oleh karena kita melakukan kehendak Tuhan di dalam kita memberitakan firman Tuhan seperti Paulus dan Silas. Tapi apakah Paulus dan Silas menyerah ketika dia mengalami intimidasi, dia mengalami persekusi? Tidak, saudara. Hal yang indah, ya, hal yang indah terjadi, yaitu apa yang dilakukan. Tatkala Paulus menderita, tatkala dia mengalami dia memuji Tuhan, saudara. Saya kira setiap kita, ketika kita menghadapi persoalan yang berat, pergumulan yang sulit, ya, memuji Tuhan itu salah satu cara terapi yang terbaik, saudara. Karena dengan memuji Tuhan, kita menyanyikan firman yang hidup, dan itu akan memberikan kita kekuatan yang luar biasa. Kita ingat bagaimana Yosua dan kawan-kawan ketika merobohkan tembok Yeriko, bukan dengan rudal, bukan dengan senjata, tapi dengan pujian. Jadi kalau kita memuji Tuhan sungguh-sungguh, menyembah Tuhan sungguh-sungguh, itu akibatnya dahsyat. Begitu pula yang dilakukan oleh Paulus dan juga Silas. Ketika dia tidak bisa lagi berkata-kata, hanya pujian dan penyembahan yang dia panjatkan. Dan akibatnya luar biasa, saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, akibatnya luar biasa. Yaitu kalau kita ikuti selanjutnya, maka apa yang terjadi? Yang terjadi yaitu adanya gempa bumi. Terjadi gempa bumi oleh karena Tuhan menjawab doa mereka. Dan pada saat itu penjara mengalami juga kehancuran. Dan disinilah, saudara, indahnya, ya, indahnya tatkala kita hidup di dalam Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita kalau kita sungguh-sungguh berjalan di dalam pimpinan dan kehendak-Nya. Sama seperti Paulus, dia tahu bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dia karena Tuhan panggil dia harus pergi ke Tesalonika. Dia belum sampai Tesalonika, dia ada di Filipi, tetapi Tuhan punya rencana bahwa Paulus juga akan mendirikan jemaatnya di Filipi. Tapi saya sedih, saudara. Ketika saya ada di Filipi, waktu perjalanan ke Turki, perjalanan Paulus, saya lihat di sana sudah tidak ada lagi orang Kristen. Yang ada hanya situs-situs, ya, gereja cuma jadi monumen. Saya mau katakan kepada saudara, kalau kita tidak mengabarkan Injil, kalau kita tidak bermisi, maka maaf, saya harus katakan, saya hadir, ya, di Turki, ada di satu gereja yang besar, yang begitu luar biasa pada zaman Bizantium, yaitu gereja Hagia Sophia. Sekarang sudah beralih fungsi, saudara. Sudah jadi ibadah, tempat ibadah agama tetangga, sebelum jadi museum. Saudara, kalau kita tidak bermisi, maka siap-siap saja gereja kita akan jadi monumen. Tahu monumen yang hanya dikunjungi orang oleh karena kekagumannya. Tapi tidak ada lagi movement, tidak ada lagi kegerakan. Untuk itu saudara, kita terus harus menggelorakan semangat penginjilan, semangat misi. Saya yakin bahwa bendera-bendera ini bukan hanya sekedar dekorasi, tetapi kerinduan kita bahwa gereja kita harus menyatakan,
memberitakan Injil. Saudara, dulu di Alkitab dijelaskan bagaimana Paulus mengalami pengalaman yang luar biasa. Berdiri jemaat Efesus, Filipi, Galatia, tapi semua itu sekarang tidak menjadi monumen. Saya sedih sekali. Untuk itu saudara, biarlah kita setia untuk terus kita mengobarkan semangat Injil. Karena dengan mengobarkan semangat Injil, Roh Allah bekerja. Terjadi movement, karunia-karunia Tuhan akan muncul. Berapa lama saudara bergereja? 1 tahun saudara duduk, saya masih maklum. 5 tahun saudara duduk, saya masih maklum. Tapi kalau 10 tahun saudara masih tetap duduk, 15 tahun saudara masih tetap duduk, 20 tahun tetap duduk, kita perlu untuk evaluasi diri. Apakah Roh Allah itu sudah bekerja di dalam diri kita? Tapi bukan di sini, tapi ada di sana sini, saudara. Ya, untuk itu saudara, kita dikobarkan pagi ini. Selanjutnya, setelah Paulus bebas, ya, apa yang terjadi? Terjadi hal yang luar biasa. Karena hukum pada waktu itu, ketika kepala penjara, tahanannya pada lari, maka dia harus mengganti dengan hukuman mati. Dan pada waktu itu kepala penjara sudah takut karena dipikir semua tahanan lari. Tapi apa yang dikatakan di dalam bagian firman Tuhan? Kalau saudara perhatikan saudara, ya, di dalam Kisah Rasul 16 ayat 27-30 dikatakan begini, penjaga terbangun dan melihat pintu-pintu yang terbuka. Dia mengira para tahanan telah kabur. Paulus memberitahu penjaga itu agar tidak khawatir, para tahanan kesemuanya masih ada di sana. Penjaga itu berlutut di dekat Paulus dan Silas serta bertanya, bagaimana aku dapat diselamatkan. Penjaga itu sudah takut setengah mati karena akan dihukum, bukan hanya dia, seluruh keluarganya dihukum. Tapi Paulus dia punya wibawa. Semua tahanan tidak boleh ada yang lari. Kita harus tetap di sini. Dan kepala penjara itu melihat dan dia bebas. Lalu dia berkata, apa yang aku harus lakukan? Sebenarnya ada dua. Dia pengen supaya diselamatkan, lepas dari hukuman, dipancung bersama dengan keluarganya. Itu yang dia inginkan. Dan itu terkabul karena tidak ada tahanan yang lari. Tetapi yang tidak diduga, bahwa Paulus melayani dia, pada akhirnya dia terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan pada akhirnya dikatakan saudara, ya, dia dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Luar biasa. Penjaga itu hanya minta diselamatkan dari hukuman, tetapi bukan hanya diselamatkan, dibebaskan, oleh karena dia tidak jadi dipenggal, tetapi secara rohani dia berjumpa dengan Yesus Kristus. Itu oleh karena ada hamba Tuhan yang taat kepada Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yaitu Paulus dan Silas. Sehingga dia memberitakan Injil dan pada akhirnya dibaptis mereka. Saudara dikasih Tuhan, indah, luar biasa. Kalau kita membaca kisah ini, sungguh-sungguh, ya, sungguh indah sekali. Lalu apa yang terjadi? Apakah Paulus diam dan tinggal di Filipi menikmati apa yang sudah terjadi? Tidak. Dia tahu dia harus melanjutkan misi ke tempat yang lebih sulit, yaitu di Tesalonika. Kalau saudara baca surat Tesalonika, itu penuh dengan kuasa gelap. Tesalonika itu jemaat yang terikat berat dengan praktek-praktek perdukunan kuasa gelap. Rupanya Paulus masuk di Filipi dikasih warming up dulu sama Tuhan. Ya, dikasih pemanasan sebelum masuk ke tempat yang lebih berat lagi. Tapi dia mundur? Tidak. Injil mencatat dia mengakhiri dengan finishing well, dengan akhir yang luar biasa. Oleh sebab itu saudara dikasih Tuhan, kita ingin untuk sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan.
di dalam hidup kita. Ingat salib, tidak hanya ada yang tegak lurus untuk kita bersekutu di dalam doa dan firman, tapi ada yang horizontal, yaitu kita beribadah, berbakti, kita bersekutu, tetapi juga kita harus bersaksi. Dan salah satu bersaksi yaitu kita memberitakan Injil. Aduh Pak Wasis, minta maaf Pak, saya ini sepertinya dari tadi dengar ya yang jauh-jauh. Dekat-dekat kita juga banyak ya. Keluarga kita juga masih banyak yang belum di dalam Tuhan, yang masih berbeda imannya. Firman Tuhan jelas sekali. Kalau kita baca Kisah Rasul 1 ayat 8 itu yang sering kali muncul, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Tuhan tidak katakan pergi dulu kamu ke luar negeri atau dalam negeri, tetapi kita harus lakukannya bersama-sama, harus simultan. Baik yang dekat, yang luar negeri maupun dalam negeri. Yang penting kesetiaan kita di dalam kita memberitakan firman Tuhan. Amin saudara. Mari kita berdoa.